Mulai hari ini 16 Maret 2025, pinjol tidak perlu Anda bayarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman saya akan bahas tentang mulai hari ini 16 Maret 2025, pinjol tidak perlu Anda bayarkan lagi jika Anda mengalami 5 hal ini saat Anda meminjam uang di pinjaman online. Nah, apa saja kelima hal tadi? Kalian boleh simak videonya sampai selesai. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi pencerahan agar kalian tidak terus-terusan menjadi budak pinjol, menjadi sapi perah pinjol, dan akhirnya kalian dihadapkan pada suatu masalah besar di mana hidup kalian akan hancur dan endingnya kalian akan menjadi orang yang paling miskin dari yang termiskin. Itu fakta yang terjadi ketika orang mulai meminjam uang di pinjaman online dan sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, sudah galbay, saya ucapkan selamat karena Anda akan menghadapi sebuah kehidupan baru di mana hidup Anda akan lebih baik jika dibandingkan dengan saat Anda masih menjadi budak pinjaman online, masih setia bayar pinjol, masih maksa bayar pinjol karena ketidaktahuan, terjebak gali lubang tutup lubang, selalu membuat hutang baru. Hati-hati, endingnya Anda pasti akan gagal bayar, endingnya hidup Anda pasti hancur. Jadi ada baiknya jika kalian saat ini sudah terlanjur menggunakan pinjol dan tidak mampu bayar, di satu pinjol saja segera gagal bayarkan untuk mencegah terjadinya potensi terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Karena ketika Anda tidak tahu saat mempunyai hutang di satu pinjol saja, sebelum jatuh tempo Anda sudah dihadapkan pada sebuah penagihan yang menyebutkan nama aplikasinya dan tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan salah satu penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya itu akan berpotensi membuat kalian takut, cemas, panik, dan akhirnya di saat ketidakmampuan bayar kalian akan berusaha mencari dana talangan untuk membayar utang tersebut. Bahkan tidak sedikit DC pinjol yang menyarankan Anda untuk membayar biaya perpanjangan tenor dulu kalau memang kita tidak punya uang untuk bayar full. Lalu Anda juga disarankan untuk bayar dicicil sedikit-sedikit. Tidak sedikit juga ada yang menawarkan dibayar pokoknya saja dulu. Padahal itu hanyalah jebakan agar kalian semakin terjerumus ke dalam hutang. Contoh misalkan kalian membayar dengan cara dicicil, sementara hutang kalian sudah telat bayar. Nah, hal ini tidak perlu dilakukan. Sebagai contoh misalkan kalian punya utang 1 juta rupiah di salah satu pinjol, lalu saat jatuh tempo kalian tidak punya uang dan membayar dengan cara dicicil. Misal kalian punya uang 50.000 dulu atau 100.000 dulu lalu dibayarkan. Sementara karena utang tersebut sudah telat bayar, otomatis denda perharinya akan berjalan dan denda yang berjalan tersebut akan terus bertambah setiap harinya dengan persentase yang lumayan besar. Sehingga walaupun kalian berusaha membayar misalkan satu hari 50.000 atau satu minggu 100.000, tidak akan pernah menyelesaikan hutang kalian karena akan lebih cepat bertambahnya denda keterlambatan tadi. Ya, jadi hati-hati ketika kalian ingin berusaha membayar hutang pinjol tersebut dengan cara dicicil sedikit-sedikit. Lalu yang kedua, cara membayar hutang pinjol dengan cara membayar biaya perpanjangan tenor seperti yang sering disarankan oleh DC pinjol. Jika tidak punya dana untuk membayar full, silahkan bayar biaya perpanjangan tenor dulu. Pada umumnya biaya perpanjangan tenor itu tidak lebih dari 50%, ya mungkin sekitar 25 atau 30% dari utang pokok. Lalu ketika membayar biaya perpanjangan tenor tersebut Anda akan diberi waktu 1 minggu atau 2 minggu sejak tanggal jatuh tempo.
Dan nanti setelah kalian melakukan pembayaran perpanjangan tenor 14 hari ke depan, 14 hari kemudian kalian akan ditagih lagi, dan saat kalian tidak mampu bayar tersebut, kalian disuruh lagi membayar biaya perpanjangan tenor. Dan itu semua jika terus dilakukan, maka perlahan-lahan harta yang kalian miliki akan tergerus pula. Uang kalian habis, gaji habis, celengan habis, semuanya akan habis, sementara utang kalian tidak berkurang. Nah, itulah membayar biaya perpanjangan tenor sama dengan memeras harta kalian agar kalian semakin miskin. Lalu yang ketiga adalah cara membayar utang pinjol dengan cara dibayar pokoknya saja tanpa negosiasi. Ingat, tanpa negosiasi yang alot. Dan jika terus-terusan kalian berusaha membayar pokoknya saja sementara jatuh tempo kalian sudah telat bayar, maka itu ada kemungkinan dendanya akan terus bertambah setiap harinya. Itu tidak akan pernah selesai menurut saya. Jadi kalian hati-hati ketika ditawari cara-cara pembayaran utang dipinjol dengan cara dicicil sedikit-sedikit, membayar biaya perpanjangan tenor, ataupun dengan cara membayar pokoknya saja tanpa negosiasi. Oke, mengenai hari ini 16 Maret 2025, kalian harus berhenti dan gak perlu lagi membayarkan pinjol-pinjol Anda. Kenapa seperti itu? Nah, jika kalian mengalami 5 hal ini saat kalian menggunakan pinjol, maka kalian tidak perlu membayarkan hal itu. Apa saja kelima hal tadi? Yang pertama, ketika kalian meminjam uang di pinjol itu, saat kalian memilih tenor misalkan 30 hari atau 60 hari atau 90 hari dengan periode pembayaran per 30 hari sekali. Lalu setelah kalian mengajukan pinjaman dan sudah mengklik ajukan, ternyata setelah dana cair ke rekening kalian, tiba-tiba tenornya berubah, misalkan jadi 6 bulan. Padahal kalian meminta agar tenornya yang kalian pilih itu 60 hari. Sementara setelah dicairkan jadi 6 bulan, otomatis kan tenggang waktunya lebih lama dan persentase bunganya juga lebih besar. Seperti kita tahu, persentase bunga di pinjaman online legal ketika mulai diterapkan oleh OJK itu maksimal 0,3% untuk pinjaman konsumtif. Jadi kalau misalkan tenornya sampai 6 bulan, itu otomatis perharinya 0,3% kali 6 bulan itu akan sangat besar sekali. Nah, jika kalian mengalami hal ini, sebaiknya kalian berhenti dan gak perlu membayarkan utang pinjol tersebut karena perjanjian utang piutang dianggap batal ya. Lalu yang kedua, ketika kalian meminjam uang di pinjol dan ternyata kalian misalkan memilih tenor 30 hari untuk satu kali pembayaran, tapi saat kalian ajukan pinjaman tersebut 14 hari kemudian, kalian sudah harus mengembalikan 80% dari total hutang kalian. Nah, jika seperti itu, otomatis kalian yang tadinya meminta tenor satu kali pembayaran 30 hari, tapi jadi dibikin 2 kali oleh perusahaan pinjolnya, di mana dalam waktu 14 hari saja, si pinjol sudah mendapatkan keuntungan pokok dan juga bunganya. Dan sisanya yang 20% dibayarkan di hari ke-30. Nah, jika kalian mengalami hal itu, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, maka tidak perlu membayarkan utang pinjol tersebut. Yang ketiga, ketika kalian mengajukan pinjaman uang di pinjol, sebaiknya kalian gak perlu membayarkan utang tersebut apabila misalkan kalian belum menandatangani secara elektroniknya. Ketika kalian meminjam uang di pinjol legal, saya yakin kalian pasti tahu sebelum dana dicairkan itu biasanya kita diarahkan untuk menandatangani formulir tanda tangan elektronik ya. Nah, ketika kalian belum menandatangani formulir tanda tangan elektronik tersebut, tapi dana sudah dicairkan karena ke rekening kalian, itu tandanya perjanjian utang piutang kan tidak sesuai dengan persetujuan kita. Padahal kan setiap perjanjian utang piutang itu kan pasti ditandatangani secara elektronik kalau di pinjaman online, sehingga jika hal itu tidak terjadi dan uang ujug-ujug langsung ditransfer ke rekening kita, maka gak usah dikembalikan, gak perlu dibayarkan lagi. Dan yang keempat, kalian gak perlu membayarkan utang pinjol tersebut ya. Seperti kita tahu, saat memasuki jatuh tempo, misalkan kalian sudah dimaki-maki, sudah dihina, diancam-ancam, dan penagihan tersebut melanggar aturan penagihan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh OJK, maka kalian sudah nggak perlu lagi membayarkan utang pinjol tersebut. Kenapa? Karena perjanjian di awal ketika kita pinjam uang di pinjol itu tidak ada yang tertulis bahwa saat memasuki jatuh tempo kalian akan diancam-ancam, dimaki-maki, dihina, dan dikata-katain yang tidak pantas oleh DC pinjaman online. Oke ya, jadi kalian harus segera stop dan nggak perlu membayarkan utang pinjol tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima, saat kalian mengajukan
pinjaman uang dipinjol, lalu persentase bunganya misalkan 0,3% per hari. Tetapi saat kalian mengajukan pinjaman, misalkan contoh 1 juta, di perjanjian kita kan meminjam uang itu 1 juta rupiah, tapi saat dicairkan ke rekening kita, uang yang masuk itu hanya 650.000 karena dengan alasan dipotong biaya administrasi di awal atau biaya layanan ataupun biaya apapun itu namanya. Maka di saat kalian nanti jatuh tempo tidak perlu membayarkan utang pinjol, karena kan seolah-olah nasabah itu dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi, padahal mengajukan pinjaman 1 juta rupiah. Seharusnya kan yang cair itu 1 juta rupiah, tapi ternyata yang cair ke rekening nasabah itu hanya 650.000 rupiah, dan 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut, nasabah harus mengembalikan 1.300.000 rupiah. Otomatis yang kalian terima itu lebih kecil dari jumlah bunga yang harus kalian bayarkan. Nah, itulah teman-teman, makanya mulai hari ini 16 Maret 2025 jika kalian mengajukan pinjaman uang dipinjol dan mengalami kelima hal tadi, maka kalian gak perlu lagi membayar utang pinjol tersebut untuk memberikan pelajaran pada pinjol-pinjol yang sudah membodoh-bodohi nasabahnya, membohongi nasabahnya, dan mengelabui masyarakat nasabahnya. Akhirnya nasabah banyak yang terjebak gali lubang tutup lubang karena tenor yang terlalu singkat, periode pembayaran yang terlalu singkat, sehingga berpotensi nasabah tersebut tidak mampu lagi membayar utang pinjol. Nah, itulah dimulainya yang namanya terjadinya gali lubang tutup lubang. Karena apa? Saat jatuh tempo nasabah sudah ditakut-takuti. Nah, saat ditakut-takuti tersebut karena nasabah tidak paham, akhirnya berusaha mengikuti saran-saran DC pinjol untuk mencari dana talangan. Itulah yang bahayanya. Tidak perlu kalian mencari dana talangan ketika tidak mampu bayar di pinjol, adalah gagal bayarkan semuanya. Lalu jangan pernah memikirkan hal-hal yang justru menakut-nakuti diri kalian sendiri. Jangan lagi ada yang membayar biaya perpanjangan tenor, jangan lagi ada yang membayar dicicil atau negosiasi pokoknya saja jika tidak disetujui oleh pinjaman online. Karena percuma kalian membayar pokoknya saja, si pinjol tidak mau, tidak menyetujui, dan akhirnya kalian tetap bunga atau denda akan terus berjalan dan utang kalian tidak akan pernah selesai. Oke ya teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan memotivasi buat teman-teman semuanya. Dan tentunya hal ini saya yakin pernah dialami oleh orang-orang yang pernah menggunakan pinjaman online. Dan buat teman-teman yang belum pernah pinjol, tetap waspada, jangan sampai Anda tergiur dan terpengaruh dan ingin berusaha meminjam uang di pinjol, karena ketika kalian berusaha meminjam uang di pinjol itu adalah kehidupan kalian memasuki kehancuran ya. Jika kalian terjebak gali lubang tutup lubang, makanya saya selalu berkali-kali menyampaikan jika kalian sudah memiliki satu utang pinjol dan tidak mampu bayar, gagal bayarkan untuk menghindari potensi terjadinya gali lubang tutup lubang dan terjerat dalam lingkaran utang yang tidak mungkin terlunasi. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Insya Allah hidup kalian akan lebih baik. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi membuat hutang baru, stop pembayaran jika tidak mampu bayar. Insya Allah kedepannya hidup kalian akan lebih berkah, apalagi kalian berusaha untuk mencari rezeki-rezeki yang lebih halal lagi tanpa harus menggantungkan hidup dengan meminjam uang di pinjaman online. Dan kalian yang saat ini mungkin sedang terpuruk dalam hal ekonomi, sedang dalam permasalahan rumah tangga, memiliki permasalahan hidup lainnya, jangan lupa kalian untuk selalu mengembalikan semua masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah diri, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Insya Allah Allah akan memberikan solusi pada kalian, dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kalian agar kalian bisa melepaskan diri dari masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.